Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu lil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun sunnah-sunnah yang dilakukan sewaktu kita melaksanakan sholat setelah membaca doa ibtidah adalah sebagaimana penjelasan yang lalu sudah beberapa kita sampaikan, yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan dalam sholat. Maka setelah kita membaca doa ibtidah, maka disunnahkan yang berikutnya adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini dibaca sir di setiap rakaat solat. Yang paling afdal adalah sunnah muakkad kita membacanya, yaitu pada rakaat yang pertama. Maksud sunnah muakkad itu kita tidak boleh meninggalkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat pertama. Adapun di rakaat-rakaat berikutnya adalah sunnah biasa. Kalaupun ditinggalkan dia tidak makruh. Tapi pada rakaat yang pertama ini, maka kalau kita tinggalkan, maka perbuatan kita yang di dalam solat itu adalah makruh. Kenapa? Karena meninggalkan sunnah muakkad. Maka oleh sebab itu setiap kita melaksanakan solat, jangan pernah kita meninggalkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat yang pertama. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kemudian adapun syarat-syarat kita disunnahkan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun disunnah muakkadkan kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim pada rakaat yang pertama. Itu pun mempunyai beberapa syarat. Syarat yang pertama adalah kalau kita menjumpai imam itu, bahwa imam itu masih sedang berdiri. Maksudnya adalah setelah si imam mengangkat takbiratul ihram, kemudian kita juga mengangkat takbiratul ihram, maka setelah kita membaca doa ibtidah, maka kita bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi kalau sudah pak imamnya sudah pada menuju kepada ruku atau imamnya sudah menuju kepada sujud, maka pada posisi seperti itu tidak disunnahkan lagi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang kedua adalah bahwa dia tidak disyariatkan untuk membaca itu lagi. Kenapa? Karena dia sedang disibukkan membaca Al-Fatihah. Bagaimana yang dimaksudkan disibukkan dia membaca Al-Fatihah? Kalau seandainya dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dikhawatirkan dia tidak dapat nanti setelah membaca Al-Fatihah, yaitu dia dapat rukuk beserta imam dan tumaninah. Umpamanya seperti ini, ada orang yang tadinya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baru dia membaca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim, lantas baru dia membaca bismillahirrahmanirrahim, pak imamnya dia sudah rukuk, maka yang tadi dia membaca yang sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim harus digantinya sebanyak huruf a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu. Kenapa? Pak imamnya sudah rukuk, setelah dia ganti barulah boleh dia rukuk. Kemudian kalau nyatanya dapatnya rukuknya beserta tumakninah beserta imam, barulah dia mendapatkan rakaat itu. Kenapa dia menggantikan bacaan auzubillah itu sebanyak huruf auzubillah itu? Karena orang yang sedang masbuk seperti ini, dia yang wajib dia baca adalah yang wajib-wajibnya aja, yaitu dari Al-Fatihah. Setelah dia mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka langsunglah dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dikhawatirkan dia tidak sempurna membaca Al-Fatihah mengikut imam. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, bahwa dia takut luput membaca Al-Fatihah. Kalau nyatanya dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim pada syarat yang kedua tadi, nyatanya setelah dia membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim tak dapatnya sama sekali membaca Al-Fatihah, seharusnya bisa dia membaca bismillahirrahmanirrahim.
Tapi karena dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim, akhirnya dia tak dapat sama sekali membaca Al-Fatihah. Maka oleh sebab itu pada posisi yang seperti ini, jangan lagi dia membaca yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung aja dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Habis dia membaca bismillahirrahmanirrahim, natanya imamnya ruku, maka dia pun ikut ruku. Apabila dapatnya beserta tumakninah ruku imamnya itu dengan ruku dia, maka dia mendapatkan rakaat itu. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, syarat yang keempat, dia disunnahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa dia tidak khawatir kalau seandainya dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim akan keluar dari waktu yang dia melaksanakan solat itu. Kalau dia nyatanya, kalau dia baca nanti auzubillahi minasyaitonirrajim, akhirnya yang mengakibatkan dia nanti keluar dari waktu solat yang dia lakukan pada waktu solat itu. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, maka oleh sebab itu kalau seperti ini kan ada waktu yang tadi, waktu yang di ujung waktu makruh itu kan dalam waktu solat. Maka lantas kalau dia baca auzubillahi minasyaitonirrajim, maka dikhawatirkan nanti salamnya sudah masuk kepada waktu yang lain. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu disunnahkan setelah membaca doa. Setelah membaca doa iftitah, kita disunnahkan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian setelah itu, habis kita membaca auzubillahi minasyaitonirrajim pada pertemuan yang lalu, berhenti sejenak batas subhanallah, kemudian baru kita membaca Al-Fatihah. Setelah kita habis membaca Al-Fatihah, disunnahkan kita lagi berhenti sejenak baca subhanallah, barulah kita membaca amin. A-nya 2 harkat, min-nya 2 harkat, atau A-nya 6 harkat, min-nya 6 harkat. Maka diperbolehkan membaca amin yang seperti itu. Ada orang membacakan amin, maka artinya adalah Allahumma stajab, ya Allah kabulkan doa kami ya Allah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, kalau imamnya jihar, maka juga mengaminkan itu juga jihar. Bapak ibu saudara-saudari yang saya hormati, itu tadi sunnah yang berikutnya adalah kita disunnahkan kita habis membaca amin berhenti sejenak, maka kita membaca yaitu kalau seandainya seseorang itu sholat sendiri, maka dia membaca sebahagian dari Al-Quran, yaitu ayat-ayat. Maka ada ayat-ayat yang disunnahkan kita membacanya. Atau kita sebagai imam, maka disunnahkan setelah membaca Al-Fatihah, yaitu membaca ayat. Sekurang-kurangnya, yang paling abdul kita membaca itu sekurang-kurangnya 3 ayat dari Al-Quran. Kalau membaca yang sempurna, yang penuh suratnya itu lebih abdul daripada terpotong-potong. Surat yang sempurna, kata dalam kitab ini, kita baca keseluruhan lebih abdul daripada kita memutus-mutuskan, memotong-motong surat dari Al-Quran itu. Dan membaca yaitu surat, membaca ayat dari Al-Quran, membaca ayat dari Al-Quran itu adalah tak boleh sungsang, yaitu dari Qul a'udzu birabbin nas baru Qul a'udzu birabbil falaq, tapi harus berurut dari Qul huwallahu ahad, kemudian baru Qul a'udzu birabbil falaq, baru Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu sunnahnya kalau kita membaca. Adapun sunnah-sunnah yang dibacakan itu adalah ada beberapa yang disunnahkan kita membacanya kalau kita sholat maghrib. Yang paling abdul itu kalau kita bisa, yaitu membaca surat yang penuh pada sholat maghrib itu lebih baik kita membaca dari Wadduha sampai An-Nas. Itu makanya itu adalah ayat, yaitu surat-surat yang pendek. Surat-surat yang pendek itu kita baca itu pada waktu sholat maghrib. Adapun kita sholat subuh, adapun sholat zuhur, maka kita disunnahkan yaitu membaca surat yaitu pertengahan, tidak terlalu pendek, tidak terlalu panjang. Yang dijelaskan dalam kitab ini adalah kita membaca yaitu dari surat Al-Hujarat sampai Amma Yatasa'alun, itu surat-surat pertengahan. Kemudian kalau kita sholat asar dan sholat isya, maka sholat di bawah sholat yaitu ayat-ayat yang panjang pertengahan tadi, yaitu dari surat Amma Yatasa'alun sampai Wadduha.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, itulah yang disunnahkan, yaitu kalau kita habis membaca amin, maka disunnahkan kita membaca ayat dari Al-Quran, yaitu sekurang-kurangnya 3 ayat dari Al-Quran kalau kita menjadi imam atau kita mensolat sendiri pada rakaat pertama dan pada rakaat yang kedua. Adapun pada rakaat yang ketiga, adapun rakaat yang keempat tidak disunnahkan kita membaca ayat dari ayat Al-Quran kecuali bagi orang yang masbuk. Maka bagi orang yang masbuk, maka disunnahkan dia kalau nyatanya di rakaat pertama tadi dia tidak mendapatkan membaca ayat beserta Pak Imam, atau rakaat yang kedua tak dapatnya juga membaca ayat dari Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah, maka nanti setelah salam yaitu dengan imam, maka dia di rakaat yang ketiga dan di rakaat yang keempat dia gantikan ayatnya itu. Agar apa? Agar seseorang itu tidak sunyi dari membaca ayat dari Al-Quran di dalam solatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini dulu pertemuan kita kali ini, yaitu sunnah-sunnah yang dilakukan dalam solat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.